Cek sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar? Iya, terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Karena tadi teman-teman sudah diberi waktu untuk menyimak PPT, makalah, dan video dari kelompok 7, maka akan kita lanjutkan pada sesi tanya jawab yang ada 2 sesi yang masing-masing terdiri dari 4 pertanyaan. Untuk sesi pertama, dipersilahkan kepada kawan-kawan. Baik, mungkin ada yang ingin untuk mewakilkan pembacaan doa dulu, dipersilahkan. Daus moderator. Ya, Oke. dipersilahkan Daus. Alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai perkuliahan hari ini agar ilmu yang bermanfaat berkah bagi kita semua. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Presentasi pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan Berdoa selesai. kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Ya, baik. Mohon maaf tadi lupa memperkenalkan diri. Nama saya Widi Nur Azahra dari kelompok 9 kelas A. Jadi langsung saja dipersilahkan kepada kawan-kawan untuk mengajukan pertanyaannya untuk sesi pertama. Jika ada yang ingin bertanya, silakan dibuka mic-nya. Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilahkan, Dian. Ya, sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa, Dian. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diandra Nayawan. Saya dari kelompok 2 materi 4. Ingin bertanya kepada kelompok presentasi. Menurut kelompok, apakah supervisi pendidikan di Indonesia itu sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan? Karena mengingat masih banyak kasus bahwa guru itu belum terbina dengan baik gitu loh, baik dari segi memberikan pengajaran ataupun dari aspek kepribadiannya. Jadi menurut kelompok, apakah supervisi itu di Indonesia sendiri sudah berjalan sebagaimana mestinya? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dian atas pertanyaannya. Bagaimana kelompok? Apakah bisa dipahami pertanyaan dari Dian? Paham, moderator. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, dipersilahkan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya. Ini bertanya moderator. Ya, dipersilahkan Daus. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus dari kelompok 3. Saya ingin bertanya pada kelompok presentasi hari ini, yaitu pada bagian B, supervisi pada zaman sekarang. Supervisi modern, supervisi ini mempunyai ciri dinamis dan demokratis, merefleksikan vitalitas pemahaman kepemimpinan yang berbobot. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara merefleksikan vitalitas tersebut dalam dunia pendidikan? Mohon maaf, Daus terkeluar dari Google Meet kah atau bagaimana? Ya, kelompok apakah jelas pertanyaan dari saudara Daus tadi? Jelas, moderator. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, dipersilahkan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Dipersilahkan, Anan. Sebelumnya mohon maaf, kameranya tidak mau, jadi tidak bisa on cam. Jadi perkenalkan, nama saya Hidayatur Rahman dari kelompok 7. Ingin bertanya, pada makalah di bagian pendekatan supervisi pendidikan. Nah, dari situ bisakah kelompok menjelaskan dan memberikan contoh implementasi sederhana dari pendekatan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Bagaimana kelompok? Apakah jelas pertanyaan dari Anan? Jelas, moderator. Ya, maaf tadi kuotanya habis jadi terkeluar. Jadi dipersilahkan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman di sesi 1 tadi. Moderator izin menjawab. Iya, dipersilahkan Indri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Diandra. Dilihat dari banyaknya yang terjadi pada pendidikan di Indonesia, bisa dibilang belum berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan. Karena kurangnya pembinaan dan jarangnya pemeriksaan dari kepala sekolah dalam proses pembelajaran. Misalnya, sering kita melihat di sekolah kita, guru yang biasanya jarang masuk tiba-tiba menjadi rajin mengajar muridnya. Hal ini karena sudah diketahui oleh guru sebelumnya bahwa ada pemeriksaan dari kepala sekolah. Sehingga ketika kepala sekolah memeriksa semuanya terlihat berjalan dengan baik. Disinilah yang membuat supervisi di pendidikan Indonesia belum mencapai tujuannya. Guru mata pelajaran juga masih banyak yang memiliki kualitas rendah karena banyak sekali guru mata pelajaran yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya, sehingga pelajaran yang tersampaikan pun susah dipahami oleh murid. Jadi di sini guru memerlukan arahan dan bantuan dari supervisi sekolah agar tujuan pendidikan dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Tambahkan moderator. Dipersilahkan. Mohon maaf sebelumnya tidak menyalakan kamera karena jaringan di sini tidak stabil. Baik, pada sifat supervisi sendiri ada 3, yaitu otoriter, demokrasi, dan membiarkan. Nah, dalam hal ini di Indonesia sendiri memiliki sifat supervisi demokrasi Pancasila, yang mana seharusnya di dalam demokrasi Pancasila sendiri yang mengatur pendidikan itu adalah orang-orang yang dari daerahnya sendiri, jadi dibantu oleh supervisi. Sedangkan yang terjadi di Indonesia lebih cenderung ke arah otoriter, yang mana kurikulum sendiri diatur oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pendidikan. Nah, dalam hal ini dapat ditunjukkan bahwa tujuan pendidikan sendiri masih belum dapat tercapai, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan di daerah-daerah sendiri memiliki karakteristik berbeda, sehingga keputusan dari pusat itu tidak mewakili daerah-daerah yang tidak sesuai dengan karakteristiknya. Sehingga itulah yang menyebabkan mengapa tujuan pendidikan di Indonesia itu masih belum tercapai dengan sempurna, karena adanya sifat supervisi yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Seperti itu, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok atas jawaban serta tambahannya. Bagaimana kepada penanya, apakah dapat dipahami dari jawaban kelompok tadi? Ya, terima kasih kelompok atas jawabannya. Tapi dari jawaban Yanti tadi, mau bertanya lagi boleh Kak Moderator? Iya, boleh dipersilahkan. Ya, karena dilihat sifat supervisi yang demokratis itu masih belum sesuai kayak gitu ya dengan keadaan pendidikan di Indonesia. Jadi kira-kira menurut kelompok sifat supervisi yang seperti apa yang harus diterapkan pada pendidikan di Indonesia gitu. Itu saja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Dian. Kelompok bisa lebih dijelaskan lagi kah sanggahan dari Dian tadi? Baik, izin menjawab moderator. Jadi di sini kan seharusnya sifat supervisi di Indonesia yaitu demokrasi Pancasila yang seharusnya terjadi. Namun kenyataannya sifat supervisi yang terjadi di Indonesia sendiri yaitu cenderung otoriter. Oleh karena itu seharusnya itu tuh sebenarnya emang terlaksana tuh demokrasi Pancasila, karena kita kan berbeda nih
setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi itu dari pertemuan dengan supervisi itu diwakilkan oleh supervisi untuk menyampaikan lagi ke tingkat yang lebih tinggi dari baru disampaikan ke pemerintah pusat yang seharusnya lebih ke apa ya, lebih ke condong ke melihat karakteristik yang berbeda tersebut. Terima kasih. Baik, Ingin terima kasih. menambahkan moderator bolehkah? Oh iya, boleh. Silahkan. Jadi tambahannya sedikit ya. Kita itu Indonesia sendiri memakai supervisi tradisional. Yang pertama itu menginspeksi, terpusat pada guru, berkunjung dan berdiskusi. Perencanaan yang sederhana, memergoki dan otoriter, dan biasanya oleh satu orang guru saja. Biasanya oleh satu orang. Namun, supervisi yang baik itu seperti apa sih yang seharusnya kita terapkan di Indonesia itu? Yang pertama, supervisi yang melakukan pragmatis, yaitu menjelaskan dan menganalisis, terpusat pada tujuan materi, teknik, metode, guru, siswa, lingkungan. Yang ketiga, melaksanakan beraneka ragam fungsi. Keempat, perencanaan dan organisasi yang jelas dengan tujuan yang khas. Dan yang terakhir itu motivasi dan dapat bekerja sama oleh orang banyak. Mungkin itu aja, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kelompok atas jawabannya. Bagaimana Dian, dapat dipahamikah jawaban dari kelompok? Iya, terima kasih kelompok atas penjelasannya. Berarti dapat kita lihat sama-sama kalau supervisi pendidikan di Indonesia itu belum berjalan dengan baik karena masih menerapkan sifat supervisi yang otoriter, padahal seharusnya sifatnya harusnya itu demokrasi Pancasila gitu ya. Ya, jawabannya bisa dipahami moderator. Terima kasih. Ya, baiklah, silahkan kelompok untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab, moderator. Dipersilahkan, Ripka. Saya akan menjawab pertanyaan dari Daus. Pertanyaan Daus itu, tunggu ya. Pertanyaannya, supervisi pada zaman sekarang atau supervisi modern, supervisi ini mempunyai ciri dinamis dan demokratis yang merefleksikan vitalitas pemahaman kepemimpinan yang berbobot. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara merefleksikan vitalitas tersebut dalam dunia pendidikan? Nah, jadi yang pertama itu, supervisor itu perlu mengerti atau memahami kepribadian setiap guru. Setiap guru atau personalia sekolah adalah unik. Supervisor perlu memahami keunikan setiap individu yang dibinanya. Pemahaman terhadap individu merupakan strategi bagi supervisor dalam aksinya mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi individu tersebut. Setiap guru membutuhkan teknik pembinaan tersendiri sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Itu yang pertama. Jadi supervisor itu harus memahami terlebih dahulu keunikan guru, keunikan siswa, setiap staf yang ada di sekolah, sehingga supervisi yang tadi ya, yang vitalitas tadi, itu bisa dapat berjalan dengan baik. Nah, yang selanjutnya itu caranya, ya sama seperti kayak Dian tadi, supervisi harus dapat melakukan pragmatis, menjelaskan, dan menganalisis, terpusat pada tujuan, materi, teknik, metode, guru, siswa lingkungan, melaksanakan beraneka ragam fungsi, perencanaan dan organisasi yang jelas dengan tujuan yang khas, motivasi, dan mampu bekerja sama dengan orang banyak. Mungkin itu akan ditambahkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Ripka. Jika masih ada tambahan dari kelompok, dipersilahkan. Izin menambahkan, moderator. Iya, dipersilahkan, Rika. Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban dari teman saya, mungkin sedikit saja, karena jawaban dari Rika saya anggap sudah cukup bagus. Mohon maaf, Rika, bisa lebih dibesarkan kah speakernya? Oh iya, jadi di sini saya akan menambahkan sedikit saja jawaban dari teman saya. Baik, di sini jawaban dari teman saya mungkin cara merefleksikannya dengan cara menciptakan dan mempertahankan antara hubungan yang memuaskan di antara semua anggota staf, di mana kepala sekolah sebagai seorang kepala itu bisa memiliki hubungan yang baik dengan staf-stafnya dengan cara
melihat dari sisi sifat stafnya masing-masing. Jadi kepala sekolah itu memiliki peranan penting untuk mengetahui sifat dari staf-stafnya itu seperti apa agar terciptanya hubungan yang baik antara staf dengan si kepala sekolah. Itu memberikan cermin baik dari kepemimpinan yang berbobot dan mengayomi anggota. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Rika. Bagaimana pada penanya, apakah dapat dipahami jawaban dari Rika? Untuk yang dari Rika bisa diulangi lagi Kak moderator. Soalnya suaranya di tempat saya agak kecil. Ya, baik. Mohon maaf Rika, mungkin bisa lebih dibesarkan lagi volume suaranya. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit jawaban dari teman saya. Jadi kan cara untuk merefleksi dengan cara menciptakan pertahanan antara hubungan yang memuaskan di antara semua anggota staf. Di mana pada hal ini kita lebih memberikan cermin baik dari kepemimpinan yang kita maksud dari kepemimpinan yang berbobot. Jadi dari kepemimpinan yang berbobot ini adalah kepemimpinan yang bisa mengayomi anggotanya. Refleksinya itu kan maksudnya dari cermin. Jadi cerminnya itu kepada bagaimana cara pemimpin ini bisa mengayomi anggota stafnya masing-masing. Sekian, terima kasih. Ya, bagaimana kepada penanya, apakah masih kurang jelas suaranya tadi? Kadang-kadang moderator. Mungkin ada gangguan ya Rika. Mungkin bisa ditulis di kolom chat aja kali ya. Soalnya kasihan juga kalau diulang-ulang terus. Nah, itu jawabannya sudah dikirim sama Rika di kolom chat. Mungkin bisa dipahami dulu sama Daus. Ya, bisa dipahami moderator. Nah, untuk tadi jadi dapat saya simpulkan sedikit. Tadi kan dari Ripka Simajuntak kan, dia mengatakan bahwasanya kita dalam pilates refleksi itu bisa selalu menganukan organisasi dengan staf-staf lain sehingga hal tersebut berjalan lebih baik gitu. Nah, dan juga ada tambahan dari Rika tadi bahwasanya pemimpin yang baik itu kan atau yang berbobot itu seperti memberikan cermin baik dari kepemimpinan yang berbobot dalam untuk mengayomi anggotanya tersebut. Mungkin itu aja yang dapat saya simpulkan moderator. Terima kasih atas penjelasan dari kelompok dari Rika dan Rika. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya kepada kelompok dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan terakhir di sesi 1 dari Anan tadi. Izin menjawab moderator. Dipersilahkan Cynthia. Ini suaranya kedengaran aja, nyaring lah. Iya, terdengar cuma kayak ada suara bergemuruhnya. Masih. Masih. Tapi jelas aja loh nih, mulailah. Iya, jelas ya. Kan tadi Ana nanya pendekatan sama contoh. Jadi di sini pendekatannya itu ada 3, pendekatan langsung, pendekatan tidak langsung, dan pendekatan kolaboratif. Untuk pendekatan langsung, di sini pendekatannya ini berdasarkan psikologi behavioristik. Jadi supervisor ini mengamati guru berdasarkan dari tingkah lakunya guru tersebut, baru memberikan pengarahan langsung. Terus yang kedua, ada pendekatan tidak langsung, di mana pendekatan ini berdasarkan dengan psikologi humanistik, sehingga supervisor ini harus mendengarkan dulu bagaimana sih ceritanya si guru ini, permasalahannya dia yang dialami, baru supervisor bisa memberikan pengarahan. Mungkin untuk yang pendekatan kolaboratif dan contoh dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, moderator izin menambahkan. Iya, dipersilahkan Marsina. Jadi untuk yang pendekatan kolaboratif itu
dia keduanya dipakai. Jadi seperti kita kita contohkan dulu ya yang pendekatan secara langsung. Nah, di pendekatan secara langsung itu contohnya seperti supervisor tuh langsung datang ke tempat kayak gitu, tanpa adanya planning atau yang lainnya. Jadi langsung ibaratnya menyidak lah langsung di tempat, langsung mengarahkan, memberikan arahan secara langsung tanpa adanya basa-basi terlebih dahulu kalaunya akan ada kunjungan atau yang lainnya. Lalu kalau untuk pendekatan tidak langsung itu, sebelumnya supervisor itu memberikan arahan kepada guru melalui pesan-pesan atau apa dan memberikan kesempatan kepada guru untuk menyatakan kesulitannya dalam melakukan pengajaran. Jadi di situ supervisor tidak langsung ke tempat, tidak langsung mendatangi sekolah, melainkan supervisor itu lanjut Udah ya. jelas. Jadi di situ guru tuh supervisor tadi tuh memberikan kesempatan kepada guru untuk menyatakan perasaan-perasaannya atau hal-hal yang ibaratnya mengganggu lah, mengganjal di dalam pembelajaran yang dilakukannya. Untuk yang pendekatan kolaboratif itu bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok atas jawaban serta tambahannya. Apakah masih ada tambahan jawaban lagi? Kalau tidak ada, kepada penanya, apakah jawaban serta tambahan dari kelompok tadi dapat dipahami? Apakah suara saya terdengar? Oh, iya terdengar. Di sini saya akan menambahkan tentang pendekatan kolaboratif. Nah, pendekatan kolaboratif tadi itu adalah gabungan atau paduan dari pendekatan direct dan pendekatan indirect, pendekatan langsung dan tidak langsung. Nah, jadi di sini guru dan supervisor itu berbagi tanggung jawab. Jadi supervisor ini dengan guru bersama-sama menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melakukan percakapan terhadap masalah yang dihadapi oleh guru. Nah, jadi supervisor di sini tuh dapat berperilaku menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, dan negosiasi. Nah, pada praktiknya, supervisor ini dapat mendengarkan dahulu. Guru tuh mengemukakan masalah-masalah dalam pengajaran yang dihadapinya. Nah, kemudian barulah supervisor ini mengemukakan pendapatnya mengenai masalah itu. Nah, langkah selanjutnya antara supervisor dengan guru nih menetapkan kesepakatan untuk unjuk kerja pada kegiatan mengajar berikutnya. Baik, terima kasih kelompok atas jawaban serta tambahannya. Bagaimana penanya, apakah dapat dipahami jawaban Baik, dari saya kembalikan kelompok? Baik, terima kasih sebelumnya kepada kelompok atas jawabannya dan beberapa penambahannya tadi. Saya mengenai pendekatannya sudah merasa jelas dan sudah paham. Tetapi sedikit saya bertanya lagi sedikit aja gitu nah mengenai ini pengetahuan umum ataupun apa gitu nah. Yang disebut supervisor ini siapa ya yang menganui ke guru itu nah atau instansi apa gitu nah, mungkin itu aja moderator. Terima kasih. Ya, baik, kepada kelompok mungkin bisa lebih dijelaskan lagi kepada Anan. Izin masuk moderator. Ya, dipersilahkan. Supervisor itu tuh kepala sekolah atau jabatannya yang lebih tinggi dari guru mata pelajaran. Itu aja mungkin dari saya atau ada tambahan dari teman yang lain. Kalau nggak salah juga supervisor itu kayak yang terlibat di dalam sekolah gitu, nah kayak komite sekolah, terus apa sih yang yayasan-yayasan itu. Nah, itu tuh sempat dulu juga waktu di sekolah SMA kami ada yang kayak gitu. Nah, itu biasanya yang turun tangan ada komite sekolahnya juga. Itu sih yang kami tahu. Izin menambahkan moderator. Iya, dipersilahkan. Jadi menurut kami supervisor itu yang biasanya kepala sekolah
bagian staf di atas guru mata pelajaran biasanya itu kayak pengawas, bagian dari dinas pendidikan. Nah, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok atas jawabannya. Bagaimana kepada Anan, apakah sudah dapat dipahami? Oke, baik. Terima kasih pada kawan-kawan kelompok atas ilmunya dan pengetahuannya, atas jawabannya juga. Terima kasih, saya sudah paham dan mengerti.